Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Baik, yang terus menuntun, menjaga, memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan pekabaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersama dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan, karena kami rindu untuk mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, Yang Berseru Meminta Damai. Ayat intinya diambil dari Yesaya 56 ayat yang ke-12. Datanglah, kata mereka, aku akan mengambil anggur. Baiklah kita minum arak banyak-banyak. Besok akan sama seperti hari ini dan lebih hebat lagi. Keterangannya, hamba yang jahat berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Ia tidak mengatakan bahwa Kristus tidak akan datang. Ia tidak mencemoohkan gagasan tentang kedatangannya yang kedua kali. Tetapi di dalam hatinya dan oleh perbuatan dan perkataannya, ia menyatakan bahwa kedatangan Tuhan masih lama. Ia melenyapkan dari pikiran orang-orang lain keyakinan bahwa Tuhan segera akan datang. Pengaruhnya memimpin kepada kelancangan dan menunda-nunda dengan lalai. Mereka sudah berurat dan berakar dalam hal-hal keduniaan mereka dan menjadi tidak sadar. Nafsu-nafsu duniawi, pikiran-pikiran jahat menempati pikiran mereka. Hamba yang jahat itu makan dan minum dengan para pemabuk, bersatu dengan dunia dalam mencari kesenangan. Ia memukul hamba-hamba lain, menuduh dan mempersalahkan mereka yang setia kepada Tuhan mereka. Kedatangan Kristus akan mengejutkan guru-guru palsu. Mereka mengatakan damai dan sejahtera, sama seperti imam-imam dan guru-guru sebelum kejatuhan Yerusalem. Mereka mencari gereja untuk menikmati kemakmuran dan kemuliaan dunia. Tanda-tanda zaman mereka tafsirkan sebagai tanda yang mendahului hal ini. Tetapi apa kata firman yang diilhamkan? Maka tiba-tiba mereka ditimpa kebinasaan. Manusia menyingkirkan jauh-jauh kedatangan Tuhan itu. Mereka menertawakan amaran-amaran itu. Kesombongan dan kecongkakan dilakukan. Segala sesuatu tetap seperti semula. Besok akan sama seperti hari ini dan lebih hebat lagi. 2 Petrus 3 ayat 4, Yesaya 56 ayat 12. Kita tidak bertindak lebih dalam menuju kesenangan bercinta-cintaan. Tetapi Kristus berkata, lihat aku datang seperti pencuri. Wahyu 16 ayat yang ke-15. Pada saat yang tepat ketika dunia sedang bertanya dengan nada mengejek, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Tanda-tanda sedang digenapi. Sementara mereka berseru damai dan sejahtera, tiba-tiba kebinasaan datang. Ketika pengolok yang menolak kebenaran telah menjadi congkak, ketika pekerjaan rutin dalam pelbagai jurusan mencari uang dijalankan tanpa menghiraukan peraturan, ketika pelajar sedang rindu mencari pengetahuan tentang segala perkara kecuali Alkitabnya, maka Kristus datang seperti pencuri yang berseru meminta damai. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas mengatakan, hati-hati dengan pekabaran yang menyatakan Tuhan lama lagi datang. Hamba yang tidak setia itu bukan mengatakan Tuhan tidak akan datang, tetapi hamba itu mengatakan Tuhan lama lagi datang. Ketika mengatakan Tuhan lama lagi datang, maka persiapan diri, maka kerinduan untuk menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali akan ditinggalkan, dan yang terjadi adalah kerinduan, harapan untuk mengejar sesuatu yang menjadi kesenangan dunia akan terus dikejar, akan terus dirindu-rindukan, sehingga dengan jelas pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan,
Apabila itu terjadi, maka ketika tanda-tanda zaman, ketika nubuatan demi nubuatan yang menjadi tanda kedatangan Kristus yang kedua kali tergenapi, maka bagi kelompok ini, bagi orang-orang yang menyatakan Tuhan lama lagi datang, hal tersebut, tanda-tanda tersebut bukan menuntun untuk datang lebih dekat kepada Tuhan, tetapi itu akan diolok-olok, diejek-ejek, dan membuat lebih banyak lagi jiwa yang tidak siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pagi hari ini, semoga dengan pertolongan Tuhan, kita akan menjadi hamba-hamba yang setia, yang siap menyambut kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu menjadi hamba-hamba-Mu yang setia, hamba-hamba-Mu yang dengan pertolongan Tuhan diberikan kepekaan untuk melihat tanda-tanda zaman, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami dengan kuat kuasa-Mu akan mempersiapkan diri, keluarga, jemaat, rekan kerja kami, bahkan siapa saja yang kami jumpai untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Secara khusus kami berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan, kiranya dengan pertolongan Tuhan, kasih karunia-Mu menjadi bagian kehidupan kami, yang akan memberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, dan diberikan murah-murah rezeki dari sorga. Bantu kami untuk lebih giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Bantu kami untuk siap dipakai Tuhan secara ekstra sesuai dengan porsi kami masing-masing. Bantu kami ya Tuhan dalam setiap perjuangan iman yang Engkau izinkan kami alami. Apabila ada umat-umat Tuhan yang sedang sakit, yang berduka cita, atau dalam pergumulan apapun yang sedang dialami, bantu kami untuk bisa datang lebih dekat kepadamu dan menjadikan Engkau satu-satunya solusi bagi setiap pergumulan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.